Bantunya rame-rame yuk. Yang kompak ya. Yang rame yuk. Din salah, din jadi apa? Prok, prok, prok. Iya, terima kasih bantuannya. Anak jadi apa ya? Jadi apa ya bantu jadi apa? Hai Studio Artis, jumpa lagi. Lama tak terdengar kabarnya, Pak Tarno muncul dengan hal yang mengejutkan. Pelawak dengan jargon prok 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 jadi apa ini? Lagi-lagi menjadi korban penipuan. Persoalan ini berawal saat Pak Tarno membantu seseorang dengan memberikan modal untuk membuka usaha warung kopi atau warkop. Tetapi nyatanya uang senilai ratusan juta sudah dikasih, warkop malah tak ada. Loh, kemana jadinya? Ayo jadi apa? Bercanda ya Studio Artis. Nah, ini bukan kali pertama nih Pak Tarno kena tipu. Sebelumnya dia jadi korban penipuan dengan modus yang sama. Lantas siapakah sebenarnya Pak Tarno sampai kerap alami penipuan? Yuk simak profilnya berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Artis. Pak Tarno lahir di Losari, Brebes pada 6 September 1950 dengan nama Sutarno. Dia mengalami masa kecil yang penuh dengan tantangan. Keluarganya terjerat dalam lingkaran kemiskinan di Brebes setelah sang ayah meninggal dunia dan ibunya pergi karena terpikat oleh seorang pria dari desa lain. Kondisi ini membuat Pak Tarno kecil menghadapi kesulitan finansial hingga pada suatu waktu dia bahkan tidak mampu membeli beras dan terpaksa harus mengandalkan jagung sebagai sumber makanannya. Nah, untuk mengatasi kehidupan yang keras, Pak Tarno kecil memutuskan untuk merantau ke Jakarta sendirian saat berusia 10 tahun. Perjalanan ini dilakukannya dengan menumpang kereta barang menuju Jakarta. Sayangnya dalam perjalanan ini, Sutarno tidak memiliki cukup uang untuk membayar tiket penuh, sehingga harus berbagi kereta dengan angkutan kayu dan sapi. Pak Tarno mengawali perjuangannya dengan berjualan minyak tanah keliling dan kemudian beralih menjadi penjual martabak yang menjadi jajanan favorit anak-anak setibanya di Jakarta. Di tengah persaingan, Pak Tarno memiliki trik khusus untuk menarik perhatian anak-anak agar membeli dagangannya, yaitu dengan memberikan pertunjukan sulap gratis setelah stok dagangannya habis. Masa-masa awal di Jakarta membentuk kisah hidup yang penuh perjuangan bagi Pak Tarno, yang tidak hanya mahir dalam berjualan, tetapi juga memiliki bakat sulap yang kemudian membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pak Tarno memiliki kehidupan pribadi yang menjadi sorotan gosip. Isu poligami sempat menghantui namanya ketika terlibat dengan seorang pramugari yang ditemuinya dalam sebuah acara televisi sebagai bintang tamu. Pak Tarno dikabarkan telah menikah lagi dengan gadis tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari sang istri di kampung halaman. Menariknya, perbedaan usia yang cukup signifikan antara Pak Tarno dan sang gadis turut menjadi bahan pembicaraan. Seperti diketahui, Pak Tarno beristri 4 yang salah satunya berprofesi sebagai pramugari. Pak Tarno rupanya mulai menikah di usia 14 tahun. Pak Tarno menyampaikan bahwa istri pertamanya memberikan 4 anak, sementara istri kedua 2 anak. Namun salah satu anaknya meninggal dunia, sehingga hanya tinggal 5 anak. Sedangkan istri ketiga dan keempat Pak Tarno belum dikaruniai buah hati. Kendati sudah punya 4 istri, Pak Tarno ternyata berniat untuk menikah lagi. Nah, saat ini Pak Tarno yang berusia 73 tahun bahkan sedang punya pacar. Sayangnya hubungan Pak Tarno dengan pacarnya yang berasal dari India terganjal restu orang tua. Masih berjiwa muda ya Studio Lovers. Pak Tarno mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam ajang pencarian bakat The Master Season 3. Meskipun tidak pernah meraih gelar juara, prestasinya diakui dengan dianugerahinya gelar Master of Traditional Magic oleh Deddy Corbuzier. Mentalis terbaik dunia loh ini Studio Artis. Nah, kehidupan Pak Tarno mengalami perubahan yang drastis setelah lulus dari ajang pencarian bakat tersebut. Ia tidak hanya menjadi bintang tamu di berbagai acara televisi,
tetapi juga terlibat dalam beberapa judul sinetron. Pak Tarno yang dulunya hidup dalam keterbatasan ekonomi, berhasil merubah nasibnya melalui karir barunya sebagai pesulap. Kini ia mampu memiliki mobil, tanah, dan bahkan berhasil mengelola bisnis warnet. Transformasi ini membuktikan bahwa bakat dan dedikasi dapat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan seseorang. Pesulap yang dikenal dengan nama Pak Tarno bercerita, dia yang menjadi korban penipuan oleh manajernya sendiri. Bukan hanya sekali, Pak Tarno mengaku berkali-kali ditipu. Awalnya, Pak Tarno bercerita ketika dia memberikan uang 100 juta rupiah untuk manajer. Uang itu diperuntukkan sebagai uang muka alias DP pembelian mobil. Ketika dia berusaha mempertanyakan kelanjutan pembelian mobil, ternyata si manajer disebut Pak Tarno langsung pergi begitu saja. Ketika itu tidak ada lagi kabar cerita nasib uang 100 juta rupiah miliknya untuk membeli sebuah mobil. Pak Tarno mengaku juga pernah ditipu dengan dalih minta modal. Pak Tarno mengatakan saat itu dia diminta untuk membantu memberikan modal usaha warnet hingga warkop. Pak Tarno mengatakan uang itu dia dapat dari hasil kerja kerasnya menjadi seorang pesulap. Dia bersyukur bisa memberikan modal untuk orang meski kenyataannya kena tipu. Nah sekarang Studio Artis, Pak Tarno mengaku kapok meminjamkan uang. Bahkan Pak Tarno mengaku sangat takut. Meski telah ditipu ratusan juta, Pak Tarno mengaku sudah ikhlas dan legowo dengan kejadian tersebut. Baik hati sekali ya Pak Tarno ini Studio Artis. Bahkan Pak Tarno menyebut bahwa hubungannya dengan suami sang mantan manajer masih terjalin dengan baik. Tetapi belakangan nasib Pak Tarno cukup memprihatinkan. Nah kabarnya dia tak lagi mendapatkan job di televisi. Netizen pun mendoakan agar karirnya melonjak lagi seperti dahulu. Nah kita doakan ya Studio Artis, semoga pelawak yang satu ini selalu sehat dan masalahnya cepat terselesaikan. Nah sekian dulu ya informasi kita kali ini Studio Artis. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.